Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berbagai perusahaan teknologi mancanegara berlomba menciptakan berbagai peralatan di dunia kesehatan yang dapat berguna untuk melindungi manusia dari ancaman berbagai virus dan bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti virus corona. Penggunaan sinar UVC menjadi salah satu terobosan yang digunakan untuk membunuh berbagai virus dan bakteri yang berkembang. Saat ini semua perusahaan industri di luar negeri yang bergerak di bidang teknologi berlomba untuk dapat menciptakan berbagai peralatan yang mampu digunakan dalam bidang kesehatan melawan virus COVID-19. Dan dari Indonesia pun juga mampu bersaing menciptakan produk yang sejenis, salah satunya adalah robot UVC yang sudah berhasil dibuat oleh anak Indonesia, Yohanes Kurnia. Dan saat ini kita terhubung dengan kreator robot UVC dari Indonesia, Yohanes Kurnia melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Yohanes. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Yohanes sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau langsung saja terkait dengan inovasi robot UVC yang dikembangkan atau yang dibuat oleh Pak Yohanes. Ini bisa dijelaskan robot seperti apa dan apa tugasnya? Jadi robot UVC ini ada robot yang akan memetakan ruangan, Mas Jason. Jadi kalau ruangan cukup luas, yang tidak bisa dijangkau oleh UVC sendiri, karena tertutup banyak shadow, maka robot UVC ini akan berkeliling dan memindai ruangan dan kemudian akan menyinari ruangan tersebut dengan UVC-nya. Jadi dibandingkan dengan konvensional, kita meletakkan, jadi kadang-kadang kita kalau meletakkan cuma lampu saja, itu tidak cukup optimal. Karena memang kelemahan dari UVC adalah kalau dia tertutup sinarnya, tidak terkena direct, maka tidak akan berfungsi dengan optimal. Oke, Pak Yohanes, yang saya tahu dan yang saya baca terkait dengan robot UVC ini kan memiliki fungsi untuk bisa membunuh virus dan juga bakteri termasuk juga virus COVID-19. Ini bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa ketika robot ini membunuh virus tersebut di dalam suatu ruangan misalnya? Ya, jadi UVC ini Mas Jason kan adalah memang yang sudah banyak dipakai di kalangan tenaga kerja kesehatan maupun rumah sakit di luar negeri. Dan robot UVC ini menariknya adalah dia menggunakan UVC light yang merupakan panjang gelombangnya sekitar 254 nanometer yang mempunyai direct impact terhadap mikroba tersebut. Dan robot ini ditugaskan untuk bisa berkeliling lalu menjangkau sisi-sisi yang tidak terjangkau oleh manusia. Dan tidak terjangkau juga oleh UVC light itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita taruh UVC light di satu tempat, itu tidak akan cukup menjangkau ruang-ruang sekitarnya. Atau daerah-daerah sekitar yang di pojok kan tidak bisa, kemudian tempat yang tertutup oleh benda-benda juga tidak bisa. Jadi UVC ini seperti yang ada di video sebelumnya, itu akan berkeliling dan sesuai dengan pemindaian laser, dia akan berkeliling dan akan menyinari sesuai dengan waktu, dengan intensitas, kemudian waktu, dan juga jarak. Jarak yang paling optimal itu adalah 1 meter, Mas Jason. Jadi karena 1 meter itu sangat optimal, dengan waktu sekitar 33 detik sampai 1 menit, maka kita harus pastikan kalau manusia biasa itu akan mungkin dinyalakan, kemudian akan masuk kembali, dia pindahkan tempatnya, itu akan sangat wasting time. Kalau misalkan luasan ruangan itu sekitar 2.500 meter persegi, sangat luas. Bisa kebayang, Mas Jason. Itu kita akan terus memindahkan dan memindahkan. Tapi dengan robot ini tidak menggunakan remote, kemudian dia bisa bergerak otomatis dengan menggunakan AI, dengan pemindaian ruangan dan juga menggunakan kamera. Dia bisa mengklasifikasikan benda-benda tertentu dengan jarak-jarak tertentu, di mana yang paling efektif itu seperti apa, jarak yang paling efektif itu berapa, dan intensitasnya berapa. Karena untuk membunuh mikroba tersebut, kita membutuhkan perhitungan antara intensitas, kemudian kekuatan atau irradiance-nya, dan juga termasuk daripada jaraknya. Oke, Pak Yohanes, menarik ketika membahas terkait dengan 3 komponen tersebut. Ada intensitas, jarak, dan juga waktu. Kita mengambil contoh misalnya yang saya tahu kan ini sebenarnya alat sudah digunakan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Kalau misalnya saya ambil contoh untuk satu ruangan rumah sakit, satu ruangan isolasi begitu misalnya. Untuk intensitasnya dan juga waktunya ini butuh waktu berapa lama menggunakan robot UVC ini, Pak Yohanes? Jadi robot UVC yang kami rancang itu mampu setelah kami ukur menggunakan UVC dose indikator, karena kami punya indikatornya, itu indikator menjelaskan bahwa dalam waktu sekitar 33 detik atau 1 menit, kita buat 1 menit agar bisa di-repeat atau diulangi untuk meyakini, itu kita bisa meng-cover 4 meter persegi.
Jadi bayangkan Mas Jason, kalau Mas Jason punya luasan sekitar 100 meter persegi, berarti dibagi 4 aja. Berarti membutuhkan 25 menit. Dan sudah steril. Dan robot akan memindai ruangan pertama, lalu kemudian dia akan mendekati setiap area-area yang tidak bisa terjangkau, seperti area di mana ada bangku, ada meja. Kadang kalau kita taruh di tengah, sedangkan bangku dan meja itu saling menutupi satu sama lain, itu tidak akan steril, Mas Jason. Dia akan keliling seperti layaknya robot vacuum cleaner. Nah, yang menarik adalah ini buatan Indonesia, yang biasa kita beli dari luar negeri, vacuum cleaner. Ini Indonesia sudah bisa buat. Platformnya sudah ada, kami sudah sediakan. Bahkan aplikasinya pun kami sudah siapkan. Semua platformnya dari hardware, software kami sudah siap. Nanti semua akan terkontrol di pusat. Oke, artinya komponennya lengkap. Yang membanggakan juga ini adalah buatan dalam negeri. Tapi kalau kita mencoba melihat, saya membaca bahwa jurnal penelitian di Amerika terkait dengan mesin atau robot UVC sejenis ini bisa membunuh bakteri dan juga virus dalam satu ruangan. Misalnya, ini bisa prosentasenya lebih dari 90%. Kalau robot UVC yang dibuat Pak Yohanes ini seperti apa? Ya, karena memang dasarnya itu adalah menggunakan lampu yang dipercaya. Kami menggunakan lampu buatan dari Jerman. Kita sebut namanya mereknya Heraeus. Jadi Heraeus ini mempunyai kekuatan. Kekuatan lampunya itu 254 nanometer. Dan yang kita lihat di sini ada bukan cuma lampunya, Mas Jason. Tapi yang paling penting adalah bagaimana robotnya mendekati. Dan ini punya intensitasnya 99,97%. Dosis yang bisa kami cover. Jadi kami punya indikatornya, lalu kami meneliti jarak 1 meter dari atas lantai, dan jarak 1 meter dan dinding dengan benda tersebut. Atau antara UVC dengan benda tersebut. Berapa intensitasnya? Dan kami temukan itu ada 99,97%. Oke, ini yang seperti bisa dilihat juga di layar kaca, misalnya pemirsa tadi kalau melihat bentuknya itu seperti panjang ke bawah dan dia bisa digerakkan dan menggunakan sistem AI atau nah ini bisa dilihat ini sistemnya seperti ini, kemudian menggunakan artificial intelligence. Nah ini yang dibuat dikembangkan. Saya mau tanya lagi ke Pak Yohanes, Pak, katanya nggak cuma bisa membunuh virus dan bakteri, bahkan jamur. Ini kan partikel yang berbeda juga. Ini seperti apa? Iya, fungi atau yeast atau ragi, kita udah cukup kenal, jamur. Itu ada penelitian di Amerika Serikat. Jika kita paparkan dengan UVC, dengan intensitas, dengan panjang gelombang 254 nanometer, intensitasnya itu adalah lebih dari 20 menit. Dengan kekuatan 0,33 miliwatt per sentimeter persegi, itu akan menonaktifkan, dia tidak akan bekerja kembali, tidak akan hidup kembali setelah 20 menit. Ini luar biasa. Tentu ini sangat berbahaya bagi manusia. Karena kalau kita direct impact dengan mata, ini yang menjadi miskonsepsi, Mas Jason. Jangan sampai kita menggunakan UVC di sembarang tempat, kita tidak tahu bagaimana caranya. Kadang-kala memang di rumah sakit itu yang lebih jelasnya. Mereka menaruh di tengah ruangan dan biarkan itu menyinari, tapi konsepnya adalah agak keliru karena ada bagian-bagian tertentu yang tertutup oleh sinar tersebut dan tidak optimal, Mas Jason. Dan fungi atau yeast atau kita bilang itu bisa dinonaktifkan dalam waktu 20 menit. Oke, Pak Yohanes, yang saya juga nanti akan konfirmasi setelah ini adalah kalau dikatakan tadi bisa membunuh virus dan bakteri bahkan persentasenya lebih dari 90%. Cara membuktikannya seperti apa? Apakah ada indikatornya? Kita akan bahas usai jeda. Pak Yohanes dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan kreator robot UVC, Pak Yohanes. Pak, kalau kita berbicara bangga soal produk buatan anak negeri, buatan Indonesia, tapi harus ditunjang juga dengan pembuktian. Ini untuk bisa kemudian, ini trust issue terkait dengan kepercayaan. Untuk kemudian bisa memastikan benar-benar virus dan bakteri itu terbunuh lebih dari 90%, ada indikatornya atau seperti apa? Dan permintaannya sampai saat ini robot-robot ini sudah di mana saja, Pak? Jadi untuk mengerti ini kita mesti mempunyai indikator, Mas Jason. Jadi indikatornya itu harus ditaruh di setiap 2 meter persegi daripada titik ruangan, termasuk di area-area yang memang tidak terjangkau. Dan dosis indikator ini ada semacam seperti zat kimia yang ditaruh di sebuah kertas yang mempunyai skala dari 0 sampai 100%. Dia akan berubah warna, Mas Jason. Dia akan berubah warna menjadi warna tertentu. Apabila warna tertentu sudah memenuhi syarat
dan indikator itu tepat mengatakan 99,97% atau 100%, maka kita bisa katakan cukup aman. Nah, untuk menentukan ini, kita mesti terus melakukan mapping ruangan tersebut dan mensimulasikan dalam bentuk SLAM. SLAM itu simulasi lokalisasi mapping dan convolutional neural network. Dan AI ini kita padukan antara jarak, intensitas, dan waktunya, dan tentu dengan persentasenya. Lalu diketemukanlah berapa dosis yang paling tepat itu 0,33 miliwatt per sentimeter persegi. Dan bahkan sekitar 4 milijoule per sentimeter persegi. Nah, ini yang dibutuhkan, Mas. Jadi dari situ kemudian diramukan menjadi sebuah matematika, lalu kemudian kita padukan dalam gerakan. Nah, dari gerakan tersebut simulasi itu berjalan, lalu kemudian kita punya satu sensor lagi, Mas, yang sekarang disematkan di UVC kita. Jadi sensor ini akan menjadi hidung daripada robot UVC kita yang akan menghirup udara sekitar. Karena memang UVC tersebut akan membunuh 100% ya. Kalau sekitar 1 meter, udara sekitar daripada 360 derajat lampu tersebut. Karena lampu yang kami desain itu circle, 6 lampu, dan itu bergerak tentu sekitar 360 derajat udara sekitar itu akan bersih. Dan kita hirup udaranya, lalu kita analisa. Nah, hidung ini adalah menarik. Jadi menarik di sini adalah bukan hanya robotnya, AI-nya juga termasuk hidung untuk menghirupnya. Nah, kita sebut dengan UVC nose. Jadi nose untuk robot UVC kita. Oke, Pak Yohanes, kalau terkait dengan permintaannya sendiri, yang saya tahu kan ini digunakan di rumah sakit seperti yang tadi sudah ditayangkan juga, ternyata bisa di ruangan yang lebar juga sepertinya. Apakah sudah ada permintaan-permintaan seperti pusat keramaian, misalnya di mal-mal atau seperti apa? Ya, menarik, Mas. Jadi sebenarnya permintaan ide ini muncul karena permintaan sebelumnya. Jadi kami mendapat permintaan dari mal di Surabaya, beberapa mal di Surabaya, dan termasuk juga mal di Jakarta. Jadi dari permintaan tersebut kira-kira 3-4 bulan yang lalu kami tergerak untuk oke lah keadaan mal kan mulai pandemik ya. Dan bagaimana kita yakin datang ke mal, bagaimana yakin sterilisasinya. Mal akan mengatakan oke kita punya sistem udara nih diberikan UV, kita akan cukup steril di dalamnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana aerosol tersebut akan menempel di setiap sudut ruangan. Atau mungkin juga tempat-tempat meja yang tidak bisa kita ukur hanya menggunakan UVC light yang ditaruh di sistem ventilasi udara daripada mall. Nah, itu sudah ada permintaan, Mas. Oleh karena itu kita pikir kita bergerak. Karena mall begitu luas, kasihan bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi kembali dan mall bisa bergairah kembali. Public places akan bergairah kembali. Tentu kita mesti menyediakan robot ini yang tentu bisa bekerja pada malam hari, Mas. Malam hari, karena kita tidak bisa mengizinkan manusia mempunyai impact langsung terhadap UVC light sendiri, karena akan menyebabkan kanker ataupun merusak mata kita. Ada resiko terhadap kesehatan. Pak Yohanes, ini yang saya lihat dan coba searching sejak tadi malam adalah sebenarnya kan berbagai negara juga sudah membuat atau memproduksi robot sejenis. Kalau saya lihat di Argentina bahkan mereka mengoperasikannya lewat remote. Nah, kalau yang dibuat sama Pak Yohanes ini kan menggunakan AI, apakah ini yang menjadi kelebihan kalau kita compare dengan produk sejenis dari negara lain? Ya, kelebihan tentunya, Mas, dan kebanggaan bangsa Indonesia bahwa anak Indonesia bisa buat loh. Dan AI-nya ini kita memindai ruangan itu menggunakan kamera, Mas. Jadi kamera itu membuat menjadi 2 dimensi. Jadi ibaratnya kita punya mata, robotnya punya mata, bisa memindai ruangan menjadi 2 dimensi layout. Dalam waktu sekitar 1 detik, 2 detik, 3 detik dia keliling akan terjadi layoutnya. Dan yang menjadi keunggulan lebihnya lagi adalah robot ini bukan hanya bisa otomatis berpikir sendiri geraknya kemana, memetakan ruangannya sendiri. Dan yang kedua, Mas, dia juga bisa di remote menggunakan SSH atau IoT, Internet of Things. Dari jarak jauh belahan benua manapun atau menggunakan internet. Jadi kita tinggal nyalakan, matikan, troubleshoot, atau kalau ada kerusakan bisa dibetulkan dari luar negeri, Mas. Ini keunggulan kami. Jadi kita bisa katakan, wah ini robot bisa ditaruh di Mars nih. Cukup ada internet aja nih. Jadi kita on-kan, off-kan, betulkan, dan download kembali atau upload kembali programnya. Baik, Pak Yohanes, karena ini produk atau robotik buatan dalam negeri, anak-anak Indonesia, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat dan terkait dengan produk buatan Indonesia sendiri supaya punya bargaining position sendiri di masyarakat lokal? Mas Jason, thank you. Kita mesti support anak bangsa.
Mas Ya. Jason. Banyak orang underestimate bahwa, oh ya kamu masih anak muda, oh ya kamu adalah masih ya lokal lah, tidak bisa berkecimpung di internasional. Oh jangan salah, justru kami dari universitas, kami kebetulan dari Universitas Gunakarma juga berkolaborasi dengan Sekolah Robot Indonesia, Sari Teknologi. Kami bersama-sama dengan mahasiswa malah melahirkan itu, Mas Jason. Dan pesan kami adalah jangan underestimate produk bangsa. Jangan underestimate anak muda Indonesia. Mereka bisa membuktikan, membuat sesuatu yang melebihi luar negeri buat. Dan dengan TKDN, Mas Jason, 80%. TKDN kami 80%, Mas Jason. Itu yang luar biasa. Indonesia bisa maju terus. Anak bangsa. Indonesia bisa. Nah, apalagi kalau produknya bisa bersumbang sih terkait dengan pandemi saat ini membantu masyarakat, sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Yohanes Kurnia atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali beraktivitas.